Oke, hai di sini. Baik, di video ini saya akan memberikan Anda trending seputar Facebook Ad. Oke ya. Jadi kemarin banyak sekali yang tanya ke saya, Mas, kenapa ya iklan saya sudah saya praktekkan tapi kok sering boncos ya. Dan kenapa ya iklan saya ketika saya ngiklan tiba-tiba bagus, tiba-tiba besoknya nggak bagus. Nah, saya akan sharingkan kepada Anda ya bagaimana caranya dan bagaimana cara menganalisanya. Jadi teman-teman ketika kita ngiklan ya, jadi kita ngiklan itu ada fase testing. Jadi kita nggak tahu iklan kita bagus atau enggak kecuali di testing. Nah, apa saja yang di testing? Testing itu ada 3 varian yang kita bisa testing. Yang pertama, tipe objektifnya ya. Jadi tipe objektifnya apa? Apakah kita pakai klik, apakah pakai video, atau kemudian pakai konversi dan sebagainya ya, karena setiap menu ada fungsinya. Yang kedua adalah bagian asetnya, yaitu target marketnya, apakah orang-orang komunitas A ataukah orang-orang yang suka dengan merek tertentu ya, atau demografinya atau behaviornya dan sebagainya. Dan yang terakhir, materi iklannya, apakah mereka atau customer kita atau calon ya atau orang yang lihat iklan kita suka dengan gambarnya ya, gambar pakai image atau video atau teks copywritingnya ya, ataupun headline-nya. Nah, itu banyak faktor. Nah, jadi sebenarnya boncos itu banyak sekali teman-teman, banyak sekali yang harus dibaca ya. Nanti ini mungkin di video-video selanjutnya saya akan jelaskan ya. Nah, di video ini saya akan berikan 3 penyebab ya, 3 penyebab kenapa sih iklan boncos. Sebenarnya banyak sekali yang kita harus analisa, bukan hanya 3 ini ya, tapi 3 inilah yang dasarnya, menjadi dasarnya ya. Nah, ini saya akan sharingkan teman-teman bagaimana caranya ya. Oke, saya baru aja tulis di Facebook ya, Facebook group. Nah, ini teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah rendahnya CTR nih teman-teman ya. Jadi rendahnya CTR. CTR itu apa, Mas? CTR itu adalah click to rate-nya. Nanti saya akan lihat dashboard-nya ya teman-teman ya. Jadi click to rate. Click to rate itu adalah presentasi ya orang yang ngeklik terhadap iklan. Nah, contoh misalnya Anda lihat iklan ya. Contoh kayak gini ya. Nah, ini. Nah, misalnya lihat iklan ini. Nah, ini ya, misalnya kita kan suka scroll kayak gitu ya. Nah, tiba-tiba ada iklan. Nah, kadang iklan ini bisa di scroll, bisa juga diklik, betul kan? Ya, bisa di scroll, bisa diklik. Nah, orang yang lihat itu adalah impresi, teman-teman. Orang yang lihat itu adalah impresi. Bisa jadi dalam satu hari orang yang sama ngelihat 2 kali, itu impresi. Kalau reach itu satu orang, hitungannya satu orang. Tapi kalau impresi, berapa kali dia lihat impresi kan? Oke, nah kayak gini ya. Jadi ketika lihat di sini, nah ini ya kayak gini. Wah, ada iklan nih, misalnya kayak gitu ya. Klik aja kayak gitu. Nah, itu dibaca CTR. CTR itu banyak ya. Ada CTR all, ada CTR link. Kalau teman-teman tujuannya untuk mendatangkan orang ke website, maka pakailah yang dibaca ada CTR link. Tapi kalau teman-teman ingin bikin rame, maka gunakanlah CTR all. Nah, teman-teman untuk lebih lengkapnya tonton aja video sebelumnya ya. Apa beda CTR all dengan CTR link? Nah, itu bedanya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendatangkan pengunjung ke website atau ke WA ataupun keluar Facebook atau keluar Instagram, maka yang dibaca itu ada CTR link. Tapi kalau CTR all itu enggak, jadi semuanya diklik ya. Misalnya yang diklik itu fanpage-nya, nama profilnya, like, share, komen. Nah, itu masuk CTR all. Oke, nah kalau pembacaan ini adalah CTR link. Nah, contoh seperti ini, katakanlah ada 1.000 orang yang lihat ya, katakanlah ada 1.000 orang nih yang lihat iklan. Nah, dari 1.000 ternyata 10 yang ngeklik. Jadi ada 10. Maka pembacaannya adalah 10 dibagi 1.000 dikali 100%, maka 1%. Nah, berapa sih KPI-nya, Mas? Key Performance Indicator. Nah, kalau saya pribadi, teman-teman ya, itu 1,5%. Harus di atas 1,5%. Tetapi, apakah harus 1,5%? Tidak, teman-teman ya. Karena banyak sekali faktornya. CTR yang paling baik ya, itu adalah semakin banyak klik, semakin banyak yang datang. Ya, itu teman, fokusnya ke sana. Ya, kalau misalnya CTR-nya 1%, tapi mungkin kualitas ya, misalnya high ticket, misalnya teman jualan high ticket seperti properti atau misalnya jualan
apa namanya, maklon ya kayak gitu ya, atau jualan kendaraan, maka walaupun di bawah 1% itu is okay. Ya, jadi banyak faktor ya. Nah, tapi kalau kita jualannya misalnya harga 100.000, bisa jadi CTR ini 1,5% atau 2%. Nah, kalau saya pribadi, kalau ketika saya jualan produk yang harga 100.000 di atas, di bawah 500, minimal 1,5%. Nah, itu banyak faktor, teman. Itu banyak faktor yang dibaca. Itu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi pastikan CTR-nya juga harus ada KPI-nya. Ya, misalnya teman-teman menggunakan 1,5%, berarti harus 1,5%. Tapi ketika teman-teman jualan produk mahal, bisa jadi CTR-nya tidak berlaku, teman-teman. Ya, karena produk mahal mungkin teman-teman tahu ya, pasti sedikit. Tapi high quality ya, kualitas dari trafiknya itu keren banget gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah loading website. Nah, loading website juga penting banget, teman-teman. Penting banget ya. Saya kemarin privat ya, melakukan privat bersama, ada jualan pisau ya, pisau untuk ukir ya, pisau ukir untuk buah ya, kayak gitu tuh. Ya, itu dijual di mahasiswa chef ya, kayak gitu. Nah, kliknya banyak banget ya, bagus. Tapi ketika ke website itu kecil banget ya. Jadi ada klik 1000, ternyata yang sampai itu ada cuma 200. Berarti banyak banget, ada 1000 dikurang 200, berarti 800 kan? Berarti ada 800 yang hilang. Klik yang sampai ke website itu hilang. Nah, jadi penting banget teman-teman memastikan loading websitenya juga cepet. Ya, jangan lemot. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman lemot akan kehilangan traffic. Otomatis cost per landing page view-nya mahal. Pasti mahal. Karena kenapa? Ya, cost per landing page view kan orang yang datang. Orang yang datang sedikit pasti mahal. Ya, tapi kalau loading website cepet ya, pasti loadingnya cepet. Orang banyak datang, pasti cost per landing page view-nya rendah ya. Nah, jadi pastikan seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Katakan ada iklan 1000 orang yang klik ya. Katakanlah dari 1000 hanya 100 yang sampai ya. Nah, maka 100 dibagi 1000 maka 10%. Nah, itu lemot banget. Nah, angka yang bagus adalah 70%. Itu normalnya ya. Kalau misalnya udah bawah 70, 69, 65 ya masih oke lah ya. Tapi kalau udah 50% udah kurang bagus. Nah, kalau di atas 70% itu keren banget ya. Keren banget ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada konversi. Nah, konversinya itu adalah di websitenya. Ya, jadi misalnya kalau menggunakan website ya, atau menggunakan WA. Nah, kalau misalnya untuk leads ya, ini KPI saya ya teman-teman ya. Rata-rata 20%. Misalnya gini, ada 100 orang yang datang ke landing page ya. Kemudian saya kasihkan free yang gratis ya, misalnya voucher atau lead magnet misalnya, gratis cara membuat website. Nah, itu rata-rata 20%. Kalau di bawah 20%, oh berarti offernya kurang, benefitnya kurang, fiturnya kurang, headline-nya kurang ya, atau bisa jadi videonya atau e-cover. Nah, kalau jualan rata-rata 2%. Jadi kalau misalnya ada 100 orang yang datang, minimal 2% yang order ya. Tapi lihat lagi ya teman-teman ya, ini bukan angka pasti, tapi ini hanya angka pendekatan. Tapi teman-teman lihat lagi apakah kalau teman-teman jualan profit atau enggak dengan 2%. Kalau misalnya enggak profit, oh berarti mungkin teman-teman naikkan. Ya. Itu seperti funnel ya, funnel ya, kayak gitu ya. Oke, nah saya akan lihatkan teman-teman ya, lihatkan ke iklannya. Nah, ini contoh. Oke, saya akan lihatkan iklannya. Nah, ini saya akan running, ada iklan jualan, ada iklan Oke, misalnya today ya. Nah, ini contoh ya. Nah, misalnya saya jual mendapatkan traffic ya, mendapatkan leads ya. Nah, contoh kayak gini. Ya, oke, kita lihat leads. Nah, ini ke teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Click to rate-nya 2%. Ini bagus. Ya. Nah, contoh teman-teman bisa lihat ya. Oke, saya 7 hari aja ya biar kelihatan datanya ya. Oke, nah contoh kayak gini ya, contoh ya. Yuk kita lihat. Ini CTR-nya 2%. Oke ya, 2%. Link klik 400. Jadi ada iklan saya di klik 400, kemudian yang sampai ke website 354. Yuk kita lihat di sini ya. Berapa persenkah? Ya, 354 ya dibagi 406 berapa? Nah, 87 dikali 100%. Nah, maka kecepatan websitenya bagus ya, 87. Itu bagus teman-teman, itu bagus. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ketika saya
ke lead itu kan minimal 20% ya. Itu KPI saya ya. Oke, kita lihat 224. Nah, ini 224 dibagi 354. Oke, berapa? 63%. Nah, jadi kalau misalnya leadnya kayak gitu, itu keren banget berarti. Ya, berarti ini offernya bagus, ya, offer bagus. Ini mungkin saya akan scale up aja. Ini berapa ya? Nah, ini kan anggarannya berapa? 30.000. Nah, ini saya bisa scale up aja. Ya, misalnya jadi 100.000 gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi saya bisa scale up. Mas, apakah scale up itu harus berapa persen? Itu pelan-pelan ya teman-teman ya. Kalau misalnya 100-an masih lah. Tapi kalau teman-teman sudah main jutaan, nah itu pelan-pelan ya, 1.500.000. Tapi kalau teman-teman udah yakin, kemudian ada momentum gitu ya, ya kan kita kan bisa merasakan ya, apakah iklan ini ya gini ya, apakah iklan kita bagus atau enggak ya, kita kan bisa merasakan ya. Nah, tapi bisa lihat, oh saya naikin gitu ya. Oke, nah ini contoh misalnya jualan ya, contoh jualan, nah kayak gini juga sama ya. Nah ini jualan. Oke, contoh, nah kita lihat beli ya. Nah, CTR-nya rata-rata 2%, kemudian nah ini ya. Nah, kita tahu website lagi ya, 700 berapa ini? Ya 719, yuk kita lihat ya. Oke, ya 71 ini ya 577. Oke, dibagi berapa? 719, berapa kecepatan websitenya? Tuh 80% ya, dikali 100% sama dengan 80%. Nah, kemudian untuk add to cart-nya 2% ya, 2% ya. Nah, katakan 172 gitu ya, dibagi 577. Oh, 29%. Ya, ini gede ya, ini gede banget ya, karena ini produk digital. Produk digital itu gede ya, teman-teman ya, rata-rata. Apalagi kalau misalnya udah punya branding itu ya enak banget ya jualan ya. Oke, kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Kemudian nah ke sini ini 2% ya. Oke. Nah, ini pasti 2%. 31. Oke, dibagi 172. Oke. Oh, 18%. Nah, ini bagus nih ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi 80%. Ini keren banget ya. Jadi iklan memang keren. Oke, seperti itu teman-teman caranya. Nah, nanti mungkin di minggu depan saya akan jualan produk fisik ya. Sebentar lagi ya, saya ada produk herbal yang saya akan jual. Saya sebentar lagi akan kerjasama ya dengan perusahaan Maklon. Ya, modalnya ya teman-teman ya. Nanti saya akan lihatkan ya iklannya ya. Nah, kemarin saya udah pernah jualan kurma ya, jualan tongsis HP ya, jualan baju ya. Untuk bulan ini saya jualan produk digital. Nah, bulan depan saya mau rencana jualan produk fisik ya. Nanti saya akan infokan ke teman-teman. Pantau aja terus di channel YouTube ini agar Anda mendapatkan video terbarunya. Kita akan belajar bagaimana cara jual produk fisik ya. Dan saya akan lihatkan beberapa studi kasus agar nanti jualan teman-teman juga semakin meningkat. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Sukses untuk Anda dan semangat.